Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, di sini kita akan mencoba membahas tentang kapur pertanian, yaitu manfaat kapur dolomit dalam bidang pertanian. Nah, oke, ikuti terus saya untuk melanjutkan video-video sesi-sesi video yang akan kita buat nantinya. Menurut referensinya, yaitu kapur dolomit terbuat dari batuan kapur yang dihaluskan atau limestone dan kulit kerang yang dihaluskan tanpa proses pemanasan. Nah, nanti akan terjadinya kapur dolomit, yaitu yang mengandung unsur hara kalsium yang berfungsi untuk menetralkan tanah. Kemudian kapur dolomit itu bersifat homogen yang memiliki kandungan di dalamnya yaitu kalsium, CaO, magnesium, MgO, dan masih banyak lainnya yaitu seperti kalsium. Nah, karena kalsium itu ada beberapa hal ya, yaitu yang saya tahu itu kalsium. Nah, itu ada kalsium sulfat, ada kalsium karbonat. Nah, untuk pada kapur dolomit sendiri di bidang pertanian itu ada kalsium dan magnesium. Namun untuk beberapa merek dagang seperti Kebumas itu memiliki kandungan kalsium karbonat. Nah, itu bagus sekali untuk menetralkan pH tanah. Kemudian untuk Petrocas itu memiliki kandungan kalsium sulfat dihidrat ya. Itu bagus untuk proses tanaman sudah seperti ini baru kita taburi. Jadi perlu kita pahami waktu yang tepat kita melakukan pemberian kalsium itu pada tanaman itu kapan. Nah, untuk kalsium itu yang ada di dalam itu kapan, dan untuk yang kalsium sulfat itu yang kapan. Nah, nanti kita akan buatkan video setelah ini. Manfaat kapur dolomit dalam bidang pertanian menurut referensinya yaitu yang pertama untuk meningkatkan pH tanah. Nah, pH tanah tersendiri itu tergantung dari tanaman apa yang kita berbudidayakan di atasnya. Contohnya seperti tanaman cabai ini, tanaman cabai harus memiliki pH di angka 6 ke atas sampai dengan 8. Nanti pH-nya itu netral dan tanaman tumbuh optimal. Untuk kalsium sendiri itu bisa terserap pada angka 6. Jikalau tanah pertanian kita di angka 5 maupun 4, nanti unsur hara kalsium tidak bisa terserap tanaman. Karena apa? Unsur hara kalsium itu dapat membantu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit, karena untuk melindungi sel-sel tanaman dari serangan jamur patogen dan lainnya. Manfaat yang kedua yaitu untuk menambahkan unsur hara. Karena kalsium dan magnesium itu merupakan hara makro sekunder yang cukup dibutuhkan tanaman, sehingga tanaman itu tidak akan kekurangan unsur hara kalsium dan magnesium. Seperti yang sudah saya jelaskan pada manfaat yang pertama tadi, unsur kalsium itu berfungsi untuk apa. Yang ketiga yaitu untuk menetralisir senyawa pada tanah yang dapat merugikan tanaman kita. Karena sayang sekali jika tanah kita bagus-bagus, subur-subur, nanti ada senyawa yang merugikan tanaman kita. Nah, itu penyebab terjadinya serangan penyakit ataupun mengalami tanaman keracunan, sehingga kita netralkan dengan kapur dolomit. Manfaat yang keempat yaitu memungkinkan untuk menambahkan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu terkadang kalau pH-nya asam, dia tidak akan berkembang biak di dalamnya. Namun untuk pH yang di angka 7 itu pasti mikroorganisme meskipun kita tidak memberi, nanti dia akan berkembang biak sendiri. Populasinya akan meningkat. Jadi alangkah baiknya pokoknya pH itu harus kita pahami dalam dunia pertanian. Yang kelima yaitu dapat memicu pertumbuhan tanaman. Karena apa? Tanaman itu pada saat masa vegetatif itu memerlukan unsur hara nitrogen yang kompleks.
Nah, untuk memberikan nitrogen kita bisa ugal-ugalan, namun kita harus melihat kondisi pH tanahnya kita terlebih dahulu. Jikalau pH tanah kita asam, kita beri nitrogen malah akan tambah nyekidet, karena pH itu asam ditambah nitrogen yang membuat asam. Karena nitrogen itu seperti bisa dibilang urea, itu membuat tanah menjadi asam. Maka kita berikan kapur dolomit agar pH-nya itu naik, kemudian unsur hara kalsium terpenuhi, baru kita mau ugal-ugalan nitrogen nggak masalah bos. Karena biasanya banyak petani yang suka tanamannya subur, seperti cabai seperti ini. Kalau pribadi saya itu yang sedang-sedang saja bos, bisa dibilang pakah dari pakah itu 3 jengkal segini sudah cukup. Biasanya banyak yang suka sampai 1 jengkal itu karena tanahnya subur, nitrogennya terpenuhi, nitrogennya kompleks. Jadi tanaman pakah dari pakah bisa 1 kilan, dia akan tinggi-tinggi. Yang keenam yaitu dapat membantu menghijaukan tanaman. Nah, untuk menghijaukan tanaman itu kita bisa menggunakan nitrogen dan fosfor, itu dapat menghijaukan tanaman. Namun untuk manfaat kapur dolomit, kalsium yang ada di dalamnya, magnesium, nah itu dapat membantu menghijaukan tanaman. Hijaunya itu lebih tua dan hijaunya itu lebih segar, tidak hijau yang kebanyakan nitrogen, nanti itu banyak terserang hama, jadi mudah terserang keriting daun maupun ulat kalau hijaunya itu gegara nitrogen. Namun kalau hijau gegara fosfor, gegara pemberian kita melakukan penaburan dolomit, nanti hijaunya akan segar-segar, hijaunya itu akan lebih tua lagi. Kemudian yang ketujuh yaitu dapat membantu menyembuhkan tanaman dari serangan penyakit. Karena apa? Unsur hara kalsium pada kapur dolomit itu mampu menetralisir racun-racun yang ada pada tanaman itu. Dia mampu melindungi dinding sel tanaman dari serangan penyakit, apalagi pada penyakit di tanaman hortikultura seperti cabai ini itu dapat terserang antraknosa. Jadi dinding sel tanamannya itu diperkuat dengan unsur kalsium pada dolomit itu, nanti insya Allah tanaman tidak mudah terserang penyakit. Namun jikalau sudah terkena, dia akan membantu memulihkan tanaman yang belum terkena atau buah yang belum terkena. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, meskipun sudah terkena, biasanya itu nanti akan memulihkan. Contohnya seperti kita melakukan penyemprotan pada tanaman, pemberian unsur hara kalsium itu nanti dia akan seperti kuning-kuning. Nah, tanah buahnya nanti bisa pulih setelah kita rutin pemberian unsur hara kalsium. Pokoknya sangat bermanfaat sekali unsur hara kalsium pada kapur dolomit. Tidak hanya pada kapur dolomit, yang terpenting unsur hara kalsiumnya. Manfaat yang kedelapan yaitu untuk meningkatkan hasil produksi tanaman. Karena apa? pH yang netral pasti tanamannya itu tumbuh dengan normal, karena unsur hara yang di dalamnya itu terserap oleh tanaman dengan maksimal. Nah, jadi untuk meningkatkan produktivitas tanaman agar buah dan batang tanamannya itu tumbuh subur dan sehat. Nah, itu bos yang dapat saya sampaikan manfaat-manfaat dari kapur dolomit. Nah, untuk pengaplikasiannya, nah baru kita praktek. Untuk saat ini kita belajar bermateri, berteori. Nah, seperti itu. Meskipun kita praktek, jadi kita juga mempunyai materi yang kita akan praktekkan. Maksud saya seperti itu. Jadi kita melakukan teori terlebih dahulu, baru kita praktek. Nah, untuk prakteknya, untuk cara aplikasinya, besok kita akan melakukan penaburan dolomit di cabai ini. Nah, dan saya juga akan menunjukkan kapan waktu yang tepat pemberian kalsium, terus kalsium yang karbonat dan kalsium yang sulfat. Jadi ada perbedaan tersendiri. Nah, jadi kita harus alhamdulillahnya bisa memahami seperti itu yang saya maksud. Nah, karena kita dituntut untuk menjadi petani milenial ya bos ya. Nah, apalagi tahun 2021 itu kita harus menjadi petani milenial katanya. Tapi yang kita usahakan ya seperti ini. Nah, setidaknya kita berpraktek, kita juga berteori, bermateri. Jadi lebih seimbang lagi. Nah, oke bos,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Amir Hidayat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.